Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita melihat materi-materi dakwah dari para dai, ya, maka kita akan menemukan para dai salafilah yang mereka ini berusaha untuk mengajak umat Islam ini dalam berakidah, dalam ibadah, dalam muamalah itu mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, ya. Ya, kalau dikatakan secara umumnya mengikuti para salafus soleh, generasi terbaik umat Islam yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi Muhammad SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, baru kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya lagi atba'ut tabi'in. Mereka generasi terbaik umat Islam, ya. Dan para dai yang disebut salafi itulah mereka yang paling kenceng, ya, paling kenceng dalam menyuarakan, ya, ajakan supaya umat Islam itu mencontoh para salafus soleh itu, ya. Dan juga mereka, ya, paling keras dalam memperingatkan kepada kaum muslimin tentang bahaya syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sementara mereka yang ngeklaim sebagai kelompok yang paling ahlus sunnah wal jamaah, bahkan mengaku ajaran mereka itu 100% sunnah rasul, justru malah realitanya sebaliknya, ya. Klaim mereka seperti itu. Ajaran NU 100% sunnah rasul, nggak ada yang bid'ah. 100% yang diajarkan NU sunnah rasul, nggak ada yang bid'ah. Tuh, ya, tokoh Aswaja, tokoh NU, ya, mengatakan ajaran NU 100% sunnah rasul, nggak ada yang bid'ah, ya. Tapi kalau kita melihat realita-realita yang ada, justru ibadah-ibadah bid'ah itu munculnya dari NU semua, ya. Terutama amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kita diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya. Diperintahkan, tapi ada aturannya, ya. Kalau kita lihat zikir-zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, itu justru yang melakukan ada orang-orang NU. Zikir sambil joget, ya, zikir sambil joget. Itu tuntunan dari mana zikir sambil joget? Ya, bahkan bukan sekedar zikir sambil joget saja mereka. Sholawatan joget, pengajian umum joget, ya. Joget pokoknya. Masih untung itu sholat Jumat nggak joget. Nggak ada jogetannya. Ya, lama-lama ya bisa jadi jogetan juga, ya. Dan selain joget, ada juga dari kalangan mereka yang berzikir, lah kok malah kesurupan. Wong zikir itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita menjadi tenang, merasa tentram, merasa kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini zikir malah menjadikan
dia nggak sadar. Coba ya, orang berzikir itu harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tenang. Ya, ketika dia berzikir, mengingat larangan Allah, mengingat perintah Allah, maka dia akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Lah ini enggak. Ya, dalam keadaan berzikir saja justru malah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir sampai kebuka auratnya. Padahal zikir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, ya, hati mereka itu tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Lah ini dengan berzikir malah kesurupan. Coba. Zikir model apa? Dan hanya para asatidz yang disebut Salafi Wahabilah, ya, yang mengajak kita itu untuk berzikir dengan cara-cara yang benar. Nggak berzikir dengan cara-cara yang bid'ah seperti ini. Zikir itu diperintahkan, dan zikir itu amaliyah yang sangat mulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir model begini, aduh parah ya. Coba kita lihat ini nasihat dari para asatidz Salafi ini. Ustaz, mengenai makna hadis Nabi SAW, iaitu majlis zikir adalah bahagian taman surga, betul? Yang saya nak tanyakan, majlis zikir yang mana? Kerana ada sebahagian orang Muslim itu buat majlis zikir sekali duduk baca 5,000 kali atau lebih. Mohon nasihatnya Ustaz. Kata Nabi SAW, فَإِذَا نَحَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُهُ. Apabila kalian dilarang sesuatu, maka tinggalkan. Tetapi وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ, kalau aku perintahkan kalian sesuatu, فَأْتُ مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ, buatlah semampu kalian. Berzikir tak ada masalah. Berzikir banyak boleh, dan bahkan dituntut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak, dan ini diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi pastikan jangan takalluf, memberat-beratkan diri sampai-sampai kalau sekali duduk kena zikir 5,000 kali, 10,000 kali. Biasanya orang kalau zikir yang banyak ditetapkan macam tu, dia akan kejar target cuma. Kalau kejar target, dia buat macam mana? Speed dia 200. Pertama, la ilaha illallah, itu cantik. Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau ni, lallah, lallah, tak ada Allah, tak ada Allah, tak ada Allah, tak ada Allah. Tengok. Nanti hujung-hujung cepat lagi. Allah, Allah, Allah. Lambat ni, lebih cepat lagi. Tengok, perangai seperti inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Patutlah Nabi katakan, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau buat sesuatu, aku perintahkan sesuatu, buatlah sekadar kemampuan kalian. Buat banyak tak ada masalah, tapi sekadar kemampuan. Tak perlu sampai target 5,000, 10,000 sekali duduk. Kita nak buat sekarang 50 kali, khalas. Nanti berehat, tambah lagi, khalas, tak ada masalah. Tak mesti sampai dalam satu duduk dengan 5,000. Biasanya kalau tak percaya jemaah yang buat target-target ini, pasti bacanya tak betul. Percayalah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau cepat, salimamat, 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 salimamat nanti baca tu. Okey? Allah Ta'ala alam bisawab. Coba ya, para asatidz Salafi sangat perhatian dengan kaum muslimin. Ya, mengajak kaum muslimin supaya berhati-hati, jangan sampai salah dalam mengamalkan perintah Allah, terutama dalam bab zikir. Zikir diperintahkan, amaliyah yang mulia, tapi harus bener caranya, nggak sekarpe dewe. Ya, coba cari, ada nggak asatidz Salafi yang ngajak jamaahnya berzikir seperti zikir-zikir yang nggak jelas tuh, ya, nggak ada. Apalagi yang sampai kesurupan, apalagi sambil joget. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dari Aswajah NU, ada banyak zikir joget, zikir nggak jelas, solawatan joget. Bahkan kiai-kiainya yang ngajak santriwatinya hoye pun banyak. Berapa banyak sudah kiai-kiai yang ngajak santriwatinya berbuat nggak bener. Dan itu ngajaknya katanya barokah, supaya santrinya dapat barokah, santriwati dapat barokah. Karena ya santri diembat, santriwati juga diembat, biar dapat barokah katanya.
Coba, asatidz salafi nggak ada yang begitu. Ya, asatidz salafi itu mengajak kaum muslimin untuk benar-benar mengamalkan syariat Islam sesuai dengan tuntunan. Tapi mereka nggak pernah juga ngeklaim bahwasanya yang diajarkan oleh para asatidz salafi 100% sunnah Rasul. Padahal mereka nggak ngajak berbuat bid'ah. Sementara kalau di Aswa dari NU, aduh luar biasa. Ya bid'ah, ya maksiat, ya. Tapi ngakunya 100% sunnah Rasul ajarannya. Aduh, parah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.